kan gitu. Pak, Ya. izin Pak, terkait informasinya penataan Pak, itu seperti apa Pak ya? Bisa dijelaskan Pak untuk Bukit Timur ini sendiri? Ya, jadi penataan kependudukan itu adalah sebenarnya kita menata ya agar masyarakat itu identitas dan domisilinya itu sesuai. Jadi artinya secara de jure dan secara de facto benar adanya. Jadi apa yang tertulis di KTP warga tersebut benar tinggal di tempat itu. Seperti selama ini kan banyak kita temukan warga tinggal di sebuah tempat tapi identitas kependudukannya ada di mana. Bahkan warga yang sudah tinggal belasan tahun bahkan puluhan tahun di luar Jakarta tapi masih pemegang KTP DKI. Itu sekarang yang sedang kami lakukan penyesuaian ya. Jadi kita menyesuaikan antara identitas dengan domisili yang sebenarnya. Jumlahnya berapa sih Pak? Itu mungkin banyak sekali ya, banyak. Tapi sampai saat ini dari tahun 2023 sampai 2024 Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan penataan sebanyak 113.000. Nah, itu berbagai macam ganda yang meninggal belum melaporkan. Kemudian nanti menyusul sekitar 20.000. Itu orang-orang yang tidak diketahui keberadaannya, kemudian juga RT RW-nya yang sudah hapus. Nah, itu sudah sedang kita lakukan. Nah, dan nanti menyusul berikutnya yang lain-lainnya. Pak, kalau penataan itu sampai kapan Pak kira-kira Pak? Ada target nggak ya? Ya secepatnya ya. Program itu dari 2023 sampai 2024 ya. Kita berjalan terus karena banyak sekali faktor-faktor juga, nanti banyak pertimbangan juga ya. Artinya begitu masyarakat itu sudah masuk dalam daftar yang akan kita masuk dalam penataan itu, tapi mungkin juga tidak semuanya bisa kita lakukan sesuai dengan yang sudah terdaftar tersebut. Kalau imbasnya ada nggak sih Pak dalam proses penataan itu, misalnya data orang itu lagi ditata gitu Pak, ada imbasnya nggak ke orang itu sendiri Pak untuk penggunaannya? Ada, pastinya penataan itu berimbas ya. Memang dengan tertib administrasi artinya sebenarnya memudahkan kita dalam segala hal ya. Dengan tertib administrasi itu perencanaan pembangunan tuh pasti sesuai ya. Kemudian dengan tertib administrasi pemberian bantuan tepat sasaran ya. Dan banyak hal-hal lain yang akan kita tuai manfaat dengan tertibnya administrasi ini. Jadi kalau ada kendala bisa langsung melapor ke Dukcapil apa ya? Ya, setiap warga yang masuk dalam daftar penataan itu kemudian ingin melakukan keberatan, sanggahan, silakan datang karena kami di setiap kelurahan ada posko ya, posko pelayanan. Di sana nanti kita melihat bagaimana, kita juga menyediakan formulir-formulir yang harus diisi ya. Memang tidak semua yang masuk dalam daftar penataan itu dapat kami lakukan. Misalnya contoh seseorang punya rumah lebih dari satu, ya kan? Di satu segi dia rumahnya di situ, alamatnya di situ, tapi tinggal di rumah yang lain, ya kan? Nah, itu akan kita tinjau ulang. Ada kategorinya ya Pak? Ada kategorinya. Oh, artinya warga bisa mengajukan keberatan ya Pak? Bisa, silakan kalau warga yang ingin, artinya misalnya ada sesuatu hal, ingin menyampaikan alasan-alasan, ya silakan datang ke kelurahan. Di sana ada petugas kita yang membantu, karena selain dari petugas Dukcapil, bahkan petugas kelurahan setempat, RT RW juga akan membantu. Jadi tidak serta merta akan data langsung gitu atau mencabut gitu asal gitu. Iya, jadi istilahnya kita bukan mencabut ya, bukan membekukan, tapi kita menata agar dia sesuai dengan domisili real dia saat ini.